bagaimana kesuksesannya menanamkan agama Islam, agama tauhid di Pulau Jawa, ini menjadi sebuah inspirasi. Sehingga konsep pondok pesantren Mambaul Falah secara revolusionernya, secara khaliyahnya, ya paling tidak ini ada semacam blangkonan, surjan. Jadi kita mengangkat adat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Baik, pada sesi pertemuan kali ini masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita berwisata berziarah ke pondok-pondok. Bukan hanya di lingkup Al-Qadiri saja. Tempat pertama yang saya tuju yaitu sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Falah selaku Korwil, Koordinator Wilayah Amsilati bagian Jawa Timur. Beliau ini seorang kiai, ya seniman, ya budayawan, serta inspirator, konseptor, bahkan tutor, dan juga motivator. Yang jelas katanya kiai tadi bukan provokator. Beliau adalah Kiai Ahmad Kamaluddin. Beliau juga kiai yang mana guru daripada adik saya, Intan Balkis Sumairo. Saya ingin sengaja berdiskusi dan berwawancara kepada beliau karena beliau ini salah satu kiai yang energik, yang muda serta berevolusioner. Inspiratornya sangat main. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini Kiai. Langsung saja kita semua akan bertanya-tanya bagaimana awal sejarah berdirinya Pondok Pesantren Mambaul Falah ini, serta lika-liku suka duka perjalanan Kiai dalam menyebarkan agama Islam di tanah, terutama yaitu Dusun Lompung, Desa Dusun Moncek. Ya, Dusun Moncek, kemudian Desa Wonosuko ini, kemudian Kecamatan Tamanan. Hal-hal apa saja yang mana Kiai ini salah satu termasuk contoh bagi kaula muda sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mungkin sebelum saya menyampaikan lebih dulunya saya berterima kasih atas rawuhnya Gus Nuruddin, cucu dari Kiai Haji Ahmad Muzakisah, yang berkenan hadir di kubu kami yang sederhana ini, dan segenap kru dari Ar-Rufa Official yang terima kasih telah ikut membantu hadir di sini untuk berkaitan dengan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Mambaul Falah ini. Kalau diceritakan mungkin panjang sekali. Jadi intinya kalau saya sendiri secara pribadi ini berjalan selaku atau sebagai seorang fa'il. Jadi dari upaya, nomor dua juga dari nilai pengabdian. Pertama, saya keliling ini menjalani pengabdian saya kepada guru saya, yakni Kiai Haji Taufikul Hakim, untuk menyebarkan, ikut membantu menyebarluaskan metode Amsilati. Tahun 2005 itu masuk di Jawa Timur, hingga pada tahun 2012 masuk di Dusun Moncek ini, dengan tanpa punya niatan untuk mendirikan pesantren, karena sungguh sangat tidak layak, bahkan kurang dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan pesantren. Namun iktikat kuat dalam hati ini sebagai seorang santri yang mengabdi tentunya dituntut
bagaimana kita itu, saya memaknainya ada salah satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia ini adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Namun saya pribadi mempunyai makna bahwa ternyata khairun nas anfa'uhum linnas ini secara konstekstual kita tidak harus hanya bisa berbuat baik kepada orang banyak, namun cita-citanya harus bagaimana membuat banyak orang itu jadi baik. Nah, sehingga di sanalah lambat laun ada kepercayaan dari 3 santri terus berkembang. Nah, sehingga menyikapi pada zaman era globalisasi ini, jadi yang namanya al-mukhafadhatu 'alal qadimi shalih wal ahdu bil jadidil aslah sumal aslah harus fa aslah. Sehingga muncullah dalam diri ini tidak hanya kita punya ide-ide besar, tapi yang saya inginkan ini bagaimana mendirikan sebuah pesantren yang tidak hanya mempunyai cita-cita besar, tapi yang paling penting di situ adalah ide-ide yang segar. Karena rata-rata kita berpikir idenya sangat besar. Dari ide yang sangat besar itu kadang mengesampingkan hal-hal kecil yang harus kita laksanakan. Sehingga saya berkomitmen bagaimana pesantren ini menjadi sebuah pesantren yang revolusioner, dimulai dari ide-ide yang segar. Sehingga tajuk utama yang memang digunakan di sini adalah metodenya Amsilati. Karena masyarakatnya, kemudian banyak santri yang masuk, berbagai macam karakter kita tampung di sini. Sementara di sebuah pesantren pada umumnya itu mempunyai aturan syariat yang bagus. Sehingga ketika ada santri yang berbagai macam karakter itu masuk dalam satu wadah, tentunya kita akan kebingungan bagaimana membuat karakter-karakter ini mengikuti. Nah, langkah awal yang saya sampaikan adalah memberikan kebebasan berpikir. Nah, sehinggalah berjalan pesantren ini kurang lebih dari 2012 ke sekarang, insya Allah umur 8 tahun 8 tahun hingga 9 tahun. Jadi insya Allah 1 abad. Bukan 1 abad, 1 windu, karena 8 tahun ya. Untuk mengenai lika-liku perjuangan, bagi saya itu tidak menjadi sebuah bacaan dalam perjuangan. Karena intinya tidak bisa dikatakan perjuangan selama belum ada pengorbanan. Jadi saya lebih ini entah disebut berjuang, entah disebut apa, wallahu a'lam. Yang penting saya mengalir begitu saja, hanya mengikuti apa yang harus saya lakukan dan apa yang bisa saya berikan. Entah itu diterima atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting mengalir jalan begitu saja. Masalah lika-liku, masalah permasalahan itu sudah menjadi sebuah maklumat di segenap dakwah zaman para wali sampai ulama-ulama, bahkan sampai sekarang. Yang namanya mendirikan sebuah pesantren dan mempertahankannya, tentunya ini butuh yang namanya keikhlasan, kesabaran. Meskipun toh saya belum masuk ke dalam orang yang sabar dan orang yang ikhlas. Bagi saya semuanya harus dipaksa begitu saja, karena keikhlasan itu butuh dipaksa. Ya, jadi sangat ironis ketika kita membahas ikhlas. Kita mau melakukan sesuatu hal baik pun harus dipaksa. Bagaimana kita mau ikhlas kalau semuanya kita tetap harus dipaksa? Tapi kebaikan itu memang harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak bisa. Nah, sehingga kita menerapkan semacam pesantren revolusioner dengan pola pikir, program, sistem dakwah yang digunakan para wali songo. Lebih-lebih pesantren ini dituntut menjadi wadah pembentukan karakter. Sehingga saya berpikir, kalau pesantren ini dijadikan alat untuk membentuk sebuah karakter generasi-generasi penerus, yang namanya membentuk sebuah karakter otomatis harus ada cetakan. Ketika saya kembali ke histori
zamannya para wali dulu bagaimana kesuksesannya menanamkan agama Islam, agama tauhid di Pulau Jawa, ini menjadi sebuah inspirasi. Sehingga konsep pondok pesantren Mambaul Falah secara revolusionernya, secara haliyahnya, ya paling tidak ini ada semacam belangkonan, surjan. Jadi kita mengangkat adat budaya. Ini tidak terlepas dari wasilah atau dari imtisal atau dari tauladan yang digunakan oleh para wali. Karena konsep-konsep para wali ini di sini menggunakan menggali kecerdasan spiritual dakwah para wali songo. Jadi ketika kita itu ingin membentuk sebuah karakter, saya menggunakan cetakan yang digunakan oleh para wali songo, yaitu cara menyampaikannya butuh objek, cara dakwahnya ini butuh objek, sehingga ada surjan, ada belangkon, menghormati warisan-warisan leluhur dengan pola filosofi yang sangat mendalam, makna hidup yang sangat luar biasa. Ini mencoba saya terapkan. Salah satunya itu ajaran dari Sunan Kalijaga, juga dari Sunan Kudus. Kalau dari Sunan Kudus itu yang dikenal ajarannya adalah Gus Jigang. Gus Jigang itu, Gus itu mbagusi akhlak, mbagusi pekerti. Ji iku kudu pinter ngaji, Gang ya kudu iso pinter dagang. Kenapa? Karena semua santri yang mondok tidak semuanya jadi kiai. Jadi saya di sini membagi dua bentuk praktek dari santri. Jadi untuk santri yang kebetulan punya potensi untuk bisa menyampaikan ilmu dalam dakwahnya, saya membuat program yang namanya pesantren 1 hari. Jadi saya keliling di salah satu pelosok-pelosok desa gunung, dari madrasah-madrasah kecil, dari musola-musola langgaran guru ngaji yang punya murid, kita tawarkan setiap hari Minggu ada namanya pesantren 1 hari. Santri yang punya potensi untuk ngajar saya tugas ke sana. Alhamdulillah untuk saat ini ada 21 titik. Nah, untuk santri yang kebetulan dia seneng mondok tapi kemampuan dalam menyampaikan sebuah agama tidak boleh saya paksakan, khawatir keliru dalam menyampaikan. Jadi ketika ada orang yang semacam ini, santri yang semacam ini, saya hanya menyampaikan, sampean gak iso dadi wong alim gak apa-apa, yang penting dadi wong bener. Nah, sehingga haliyah mereka saya beri semacam tarbiyah. Nah, karena dalam pendidikan pesantren itu kan ada yang namanya taklim, ada yang namanya tarbiyah. Taklimnya seperti umumnya pesantren yang ngaji, pegang kitab, urusan taklim. Tapi kalau untuk urusan tarbiyah ini adalah sesuai dengan potensinya. Jadi yang bentuk tarbiyah ini santri juga ada yang saya alihkan pendidikan di seni ukir, seni pahat, seni lukis, juga ada yang dagang. Dan saya juga pertama kali masuk ke sini kaget karena 2 tahun yang lalu tidak seperti ini. Maksudnya berkembangnya sangat pesat. Cuma untuk di segi taklimnya saya juga mencoba merevolusi kurikulum pendidikan yang ada hanya sebagai untuk kalangan sini, mungkin karena berpikir bahwa santri sekarang mondok itu tidak kayak dulu. Kalau santri dulu mondok itu 10 tahun, 15 tahun masih kuat. Sekarang santri mondok 6 tahun itu sudah dikuat-kuatkan. Apalagi perempuan. Nah, kalau perempuan ini mondok 2 tahun, 3 tahun, kalau orang desa itu biasa. Ada tunangan, kemudian dijodohkan tunangan, sudah tidak betah yang mondok. Akhirnya kita berpikir, mondok 6 tahun, sementara dalam pondok pesantren itu adalah suatu hal yang luar biasa yang mencakup semua keilmuan secara kompleks dan universal. Dari tingkat fikih saja, di situ ada matan, ada sarah, ada hasiyah, ada usul fiqh, ada qawaidul fiqh, ada tarikh at-tasrih. Ini tidak cukup tentunya akan dipelajari selama bahkan 20 tahun sekalipun. Masih ada ilmu hadis, mustalahul hadis, masih ada ilmu tafsir, masih ada ilmu tasawuf. Nah, ketika santri mondok ini hanya 6 tahun, dengan bagaimana memperoleh semua ilmu ini, tentunya ini waktu yang sangat singkat sekali. Sehingga
di sini untuk kurikulumnya tahun pertama ilmu alat dulu, karena bahasanya man tabakharo fi ilmil alati ihtada bi ila sairil ulum. Dalam hal ilmu alat ini kita menggunakan amsilati. Jadi 1 tahun pertama ini amsilati, sekaligus mampu kompetensi membaca kitab Safinatun Najah. Nanti di tahun kedua fan fikih yang digunakan kitab Fathul Qorib. Kemudian ada Fathul Mu'in, Fathul Wahab itu untuk referensi. Tahun ketiga nanti fan hadis. Di fan hadis ini anak dituntut menghafal minimal arba'in nawawih sama Bulughul Maram. Di tahun ketiga tahfidzul Quran, tapi sistemnya tematik. Di tahun ke-5 ini fan tasawuf. Di tahun ke-6 ini masuk program yang namanya klik, kajian lintas kitab. Jadi untuk persyaratan di sini anak harus paling minimal harus bisa nyusun salah satu kitab. Nah, paling tidak 6 tahun ini meskipun tidak sempurna, tidak banyak kitab yang dikaji, tapi cukup. Dari fikih nahunya ada, fikihnya ada, hadisnya ada, tafsirnya ada, tasawufnya ada. Jadi secara haliyah ini menunjukkan akeh tapi sidik tapi akeh. Jadi sedikit yang dikaji tapi banyak hal. Kenapa? Karena 6 tahun ini waktu yang sangat singkat. Nah, ini untuk mungkin sekilas tentang profil atau perjalanan dari pondok pesantren selama kurang lebih 9 tahun ini. Dan juga apakah jenengan ini pernah terpikirkan akan mempunyai pondok yang begitu besarnya seperti ini? Sama sekali tidak terpikirkan. Jangankan pondok sebesar ini, mau mendirikan pesantren saja tidak terpikirkan. Karena terus terang saya bukan dari keluarga, bahasanya dari keluarga pesantren. Ya mungkin keluarga saya ya biasa dikatakan tani bukan petani, tidak punya sawah. Ya hanya saja karena mungkin kecenderungan saya sendiri dalam mondok, dalam ngabdi, pengen pengabdian saya, bahasanya kalau namanya murid itu, kalau sekarang ini kalau saya memang ke kiai-kiai saya agak tidak punya sopan santun, Gus, mohon maaf. Saya ini termasuk bagian dari santri yang celongokan. Tapi saya punya satu prinsip. Meskipun saya celongokan, meskipun saya kurang sopan, kurang begitu takzim, bukan kurang begitu sopan, tapi saya punya prinsip dalam hati itu pengen ngikuti sebisa mungkin apa yang dimaturkan kiai. Jadi meskipun saya tidak sam'an, tapi bagaimana saya harus taatan. Daripada kita sam'an tapi tidak taat. Bagi saya ini hal yang ironis. Nah, sehingga berjalan begitu saja. Begitu saja karena sebuah rahmat atau sebuah barokah atau sebuah maunah, lebih-lebih tanggung jawab pesantren ini memang sangat luar biasa. Apakah berat ya pertama kali awal-awal mendirikannya? Insya Allah insya Allah jenengan lebih tahu. Ya berat kalau dirasakan, tapi kalau kita tidak berpikir untuk hal-hal yang lainnya, insya Allah ya tetap berat secara mungkin secara mental secara mental berat. Tapi kalau secara hati ya namanya kita ini hanya pelaksananya Gusti Allah, pelaksananya Kanjeng Nabi, pelaksananya para kiai. Karena santri itu kan pelaksana, hanya ngikuti apa yang bisa dijalankan, ya sudah. Masalah yang lain-lainnya ini tergantung kepercayaan. Ketika masyarakat menaruh kepercayaan, menaruh bagaimana kita itu bisa digondeli dalam urusan manfaat, sebisa mungkin. Ini ngalir begitu saja. Mohon sambung doanya. Yang terpenting saya mohon doa bukan bagaimana pesantren ini menjadi besar, tapi saya mohon doanya bagaimana pesantren ini terus menjadi yang bisa memberikan manfaat secara luas. Dan juga ini ya, ketika santri itu pulang ke rumah, istilahnya pindah kamar, penerapan
pesan dan kesan apa yang jenengan terapkan kepada istilahnya santri yang istilahnya ketika kalau menurut saya bahasanya itu saya artikan boyong tapi pindah kamar. Nggih. Penerapannya itu dalam kesan dan kesan Anda jenengan terutama yang dipesankan kepada santri itu apa? Nggih. Kalau di sini sebenarnya dari pendidikan sejak awal karakter santri, mohon maaf terus terang, karena di pondok ini tidak berlaku peraturan. Saya di sini tidak memampang peraturan secara baku. Jadi santri di sini itu ya kayak yang bebas. Ada yang nakal, itu sudah hal yang biasa. Ada yang tidak jamaah, bahkan mungkin waktunya sholat tidur ada. Cuma saya tidak marah. Saya hanya menyampaikan bahwa sholat itu bukan peraturan pesantren. Sholat itu peraturannya Gusti Allah dengan diri pribadinya sendiri. Benar. Nah, sehingga ini ingin lebih membuat bagaimana santri itu muru'ah. Dia mengerti dari kesadarannya masing-masing. Karena bagi saya santri itu tidak melulu harus diajari baik saja di pesantren ini. Kenapa? Karena ini pola pikir saya, tapi sebenarnya salah. Tapi harapannya tetap benar. Mungkin cara-cara saya sendiri dalam menyampaikan ajaran pendidikan itu, saya berpikir begini. Santri itu di pesantren nanti akan pulang bermasyarakat, di masyarakat akan ketemu juga dengan berbagai macam banyak karakter. Nah, rata-rata setelah saya pahami, santri yang cenderung disiplin di pesantren, dia khusyuk, tekun, tapi tidak gaul. Dia tidak bisa secara komunikatif, dia itu tidak pernah nakal, dia tidak pernah neko-neko. Ketika pulang bermasyarakat, ketemu dengan masyarakat yang salah satunya mungkin ada yang tidak begitu respect terhadap agama, tentunya akan mengucilkan. Karena ini sering terjadi. Santri alim di pondok, pinter, dia khusyuk, pulang bermasyarakat ingin menyampaikan sesuatu ajaran yang didapat dari pondok. Kebetulan punya tetangga yang tidak begitu respect terhadap pendidikan. Kadang tetangganya ngomong sih, karena polane alumni, polane santri, terus alim, biasanya kan begitu. Nah, ketika santri ini tidak pernah gaul, dia menjadi minder. Ketika minder, akhirnya baku. Ketika baku, untuk menyampaikan manfaat ini berkurang. Tapi ketika santri di pondok ini sudah ya celongoan seperti tadi itu. Bahasa Bandungnya, bahasa Sundanya bangor. Ya, seperti saya ini celongoan ya. Ya, ini bisa terbuka. Jadi sesuai dengan ajaran, karena bagi saya ini ada porsi bagaimana kita itu untuk menata diri sendiri. Bagaimana porsi kita itu bergaul terhadap sesama manusia. Ada porsi kita itu bagaimana khusus untuk mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ketika orang itu terlalu memikirkan diri sendiri dan Yang Maha Kuasa tanpa mengesampaikan untuk mukhatab, bahasanya untuk orang lain, nah pada akhirnya mereka ini akan anti, sehingga sifatnya ilmunya nanti baku untuk menyampaikan manfaat. Jadi kalau di sini santri memang terdidik untuk ya celongoan itu. Tujuannya apa? Melatih mental mereka ketika sudah bermasyarakat, kumpul dengan yang mungkin dengan orang yang respect dengan agama, dia nyambung. Kumpul dengan orang yang celongoan juga di masyarakat, dia juga bedanya dengan celongoan. Akhirnya apa? Nah, ini nanti urusan komunikatif. Ketika hati mereka terbuka dengan cara gaya santri ini, kok begini? Tapi ternyata dari segi hal ikhwal haliyah, sak jelek-jeleknya santri yang pernah mondok, tentunya dia itu punya prinsip dalam urusan manfaat, dalam urusan pengabdian. Nah, alhamdulillah beberapa santri yang sudah boyong dari sini, saya perhatikan memang mereka minimal alhamdulillah bisa ngajar. Meskipun dulunya di pondok ya bangkong, jarang jamaah, ngaji ya jarang hadir. Tapi pulang-pulangnya kok kebetulan ini ibarat pamor dia itu sedikit punya. Jadi minimal mereka ngajar. Bahkan sebagian ada yang mendirikan
madrasah langgar kecil-kecilan. Alhamdulillah. Dan juga di sini kalau tidak salah yaitu pernah adik-adik saya pernah mondok di sini, termasuk Gus Sahri, termasuk Intan Barki Sumairo, itu di sini semua. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari dawuh-dawuh beliau bahwa Islam itu, ilmu itu tidak menutup ruang batas tanpa waktu. Jadi ilmu itu luas dan banyak, tergantung bagaimana kita mengamalkannya, serta jangan lupa ketika ilmu itu sudah kita pelajari, kita amalkan. Dan juga Islam, ilmu itu tidak menutup untuk suatu kemajuan, peradaban kemajuan. Tetap intinya yaitu kepada dasarnya yaitu bertauhid kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Rasulullah, serta perkara masalah bidang yang ditentukan, bidang yang ditekuni oleh profesi para santri. Nah, itu tergantung daripada masing-masingnya yang sekiranya membuat dia dekat kepada Allah. Itu pemaparan singkat daripada beliau, dan saya sangat ingat betul tujuan dawuh beliau ketika di Al-Qadiri kemarin. Beliau mendawuhkan tujuan pendidikan itu merubah orang bodoh menjadi merasa bodoh. Itu yang perlu patut kita pelajari. Untuk yang terakhir, pesan dan pesan kepada kaula muda semua, serta bentuk dukungan kepada channel kami. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada zaman sekarang ini adalah zaman globalisasi. Ironisnya, banyak orang memegang smartphone. Smartphone itu HP canggih. HP semakin canggih, jangan sampai orangnya tidak. Ya. HP-nya canggih, orangnya tidak. Kenapa? Karena sekarang banyak orang tua memukul anaknya gara-gara anaknya merusak HP. Padahal yang ada, HP itu telah merusak anaknya. Sehingga saya sangat mendukung sekali dengan adanya dakwah secara komunikatif yang bisa benar-benar menggunakan teknologi masa kini, digunakan untuk dakwah yang sekiranya bisa bermanfaat. Maka dari itu silahkan, mungkin bisa di subscribe, di komen, atau dibagikan sebanyak-banyaknya, karena satu pembagian dari amal yang baik, semoga ini menjadi amal jariah kita. Nah, maka dari itu kunjungi channel dari Arufa Official, di subscribe, dikomentari, didukung, didoakan, kemudian disebarluaskan. Semoga ini bisa menjadi amal jariah kita dalam zaman globalisasi ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada lebih dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.